Persis Solo. Perkenalkan, nama saya Langit Darmiko, diamanahkan oleh PT Persis Solo Saestu sebagai manajer Persis Solo. Kali ini kita mau menjawab berbagai pertanyaan dari kawan-kawan supporter. Tentunya ini sebuah kepedulian kita bersama, kepedulian panjenengan semua terkait dengan kecintaan kalian terhadap Persis Solo. Ini salah satu kita saling bersinergi nantinya ke depannya, bukan hanya saat ini saja, tetapi bagaimana ke depan antara manajemen dan supporter kita saling terus bersinergi, karena kita sudah berkomitmen dengan GPB Pasopati maupun dengan Surakarta, salah satu supporter juga di Solo, bahwa kita akan sering berkomunikasi lewat darat. Jadi bagaimana kecintaan panjenengan atau istilahnya rekonsiliasi, bukan rekonsiliasi saya bilangnya, itu komunikasi yang intens, yang bagaimana ke depan Persis Solo bisa menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun berikutnya, belakangan ini. Jadi paling tidak saya diamanahkan menjadi manajer Persis Solo. Saya berharap kita berdoa bersama agar bagaimana Persis Solo di tahun 2019 menginjak kompetisi ini kita bisa bersinergi bersama. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di IG maupun di Twitter banyak sekali, tapi paling tidak kami menjawab atau merangkum pertanyaan teman-teman. Tidak semuanya pertanyaan mungkin bisa kita jawab, tapi sebanyak mungkin atau kita rangkum bahwa terkait apa sih persiapan Persis Solo menjelang kompetisi tahun 2019. Mungkin hal yang harus dipahami dulu, yang pertama adalah terkait kapan sebenarnya kompetisi Liga 2 tahun 2019 mau dimulai. Ini yang kita perlu tunggu. Karena apa? Bahwa setelah kongres kemarin, harusnya 3 bulan setelah kongres itu harus ada KLB. Tetapi kita lihat bahwa KLB belum ada jadwalnya. Jadwal KLB pun belum ada, apalagi jadwal terkait dengan kegiatan Liga 2. Mungkin bisa akhir Mei atau mungkin bisa Juni, kita juga belum tahu. Tetapi Persis Solo tetap akan mempersiapkan terlebih dahulu terkait dengan persiapan tim maupun persiapan non teknisnya atau teknis atau non teknisnya. Jadi pertanyaan teman-teman terkait banyak hal sekali di mana sebenarnya home base-nya Persis Solo, kan seperti itu. Jadi pada awalnya dari owner menginginkan pertama home base di Bekasi, tetapi teman-teman banyak memberi masukan ke kita bahwa jangan berhome base di jauh dari kota Solo. Walaupun istilahnya di daerah Bekasi juga banyak supporter dari Solo, Pasopati maupun Surakarta, tetapi paling banyak kan istilahnya di ekskasi dengan Surakarta yang mendukung Persis Solo. Akhirnya kita manajemen mendengarkan usulan panjenengan semuanya terkait home base. Pada saat itu kita juga mengadakan rapat dengan stockholder supporter di Solo, baik Pasopati maupun Surakarta. Di situ kita memutuskan bersama terkait home base kita untuk tahun 2019. Keputusan itu pada saat itu sudah diamini semua untuk berhome base di Maguharjo di Sleman, karena dekat dengan kota Solo, dan kemudian penak seduluran hashtag yang sudah mulai awal kita dengungkan antara supporter Solo dan supporter Sleman itu sudah membaik, tidak ada permasalahan dengan kasih sayang, dan kemudian persyaratan untuk kita mau berhome base di Sleman juga sudah kita penuhi. Yang pertama adalah menemui stockholder pemerintah Kabupaten Sleman, UPTD, kemudian ke Bupati, itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua, kita ke Polda, dan Polda kita sudah berbicara dengan pihak Polda terkait dengan
home base di Sleman. Kemudian ada gayung bersambut, ya, gayung bersambut ini secara membanggakan bagi kita semua bahwa dari Polda mengundang kita dalam arti kata manajemen dan supporter untuk berdiskusi di sana sebenarnya, untuk berdiskusi di sana terkait dengan rencana home base Persis Solo di Sleman. Ya akhirnya kita ke sana walaupun mohon maaf ya, supporter Solo tidak bisa berangkat, tidak ada di sana. Tapi karena kita juga menginginkan bahwa home base di Sleman itu biar dekat dengan supporter, ya kita berangkat ke sana. Walaupun secara lisan Bupati Sleman mengatakan bahwa beliau masih belum berkenan untuk berhome base di Sleman. Nah, ini yang membuat kita berpikir ulang. Tetapi kita manajemen masih menunggu secara resmi terkait dengan home base di Sleman, ya, home base di Sleman. Jadi kita sudah mengirim surat secara resmi ke Sleman, ke Bupati, ke Polda dan sebagainya. Ya kita kalau hanya secara lisan is oke, tidak menjadi masalah. Tapi kami juga menunggu secara rilis resmi, surat resmi ke kita terkait dengan kalau memang menolak harus ada surat resminya. Kemudian banyak sekali ngomong bahwa teman-teman menginginkan home base di Sriwedari dan sebagainya, banyak alternatif dan sebagainya. Ya kita istilahnya masih menggodok home base-nya di mana. Kalau di Sriwedari terus saja bahwa Sriwedari dari pihak keamanan memang belum berkenan karena memang belum ada jaminan dari Nun Sewu, mohon maaf dari supporter. Ya, bagaimana kalau terjadi sesuatu hal di sana. Yang jelas bahwa terkait home base kita masih menunggu. Jadi kita menunggu dalam arti kata sekali lagi bahwa Liga 2 itu belum ada rencana sama sekali. Tapi kita tetap akan persiapan terkait home base di mana kita masih akan menunggu. Ya. Kemudian yang kedua banyak pertanyaan terkait dengan ini banyak sekali ya home base tadi ya, sudah saya jawab ya. Kemudian ada pertanyaan dengan persiapan tim. Jadi kami mempersiapkan tim sebaik mungkin dalam arti kata teknis dan non teknis. Secara teknis itu bagaimana kita merekrut pemain, bahwa penukaran pemain itu haknya sepenuhnya kewenangan ada di pelatih. Saya bicara dengan seluruh manajemen bahwa tidak ada intervensi ke pelatih terkait dengan pembentukan atau rekrutmen pemain. Jadi ke depan ya nanti kita mengetahui Coach AY dengan pemain raciannya seperti apa. Ya, karena semua pelatih mungkin juga kalau banyak yang mau masuk ke Persis, tetapi mereka pun juga ingin membawa Persis ke Liga 1. Tapi kenapa kok kita atau manajemen atau direksi dari PT memilih Coach AY bahwa itu melihat kita data statistik pada waktu Coach AY meramu di melatih di Madiun kemarin ada 6 pertandingan kalau tidak salah ya. Kalau itu ya, saya belum masuk manajemen, tapi melihat statistik bahwa ada 6 pertandingan saat Coach AY melatih di Madiun ya. 4 kali menang, 2 kali seri ya. 4 kali menang, 2 seri dengan pemain seadanya. Maksudnya seadanya itu bahwa pemain bukan pilihan Coach AY. Jadi beliau hanya meneruskan ya, kepelatihan dari Coach CS kemudian Coach AY. Itu yang membuat direksi atau manajemen untuk memberi tantangan kepada Coach AY untuk musim tahun ini. Coach AY bisa meramu pemain dengan pemainnya sendiri. Kemudian terkait dengan non teknis ya, bagaimana kita mempersiapkan segala hal terkait dengan persiapan latihan perdana pemain Persis Solo. Ada beberapa yang harus kami persiapkan terkait dengan kesiapan mes. Itu harus benar-benar kita konkretkan apakah sudah siap atau belum. Kemudian terkait lapangan latihan. Lapangan latihan pada waktu 2017, 2018 ya. Mungkin teman-teman supporter juga tahu bagaimana Persis latihannya berpindah-pindah, di mana yang slow, istilahnya seperti di mana yang longgar lapangannya baru Persis bisa main. Ini yang harus kita
konsekuensikan kepada pihak-pihak pengelola, bagaimana pihak pengelola pun juga bisa underbanding terhadap Persis Solo. Dan alhamdulillah persiapan untuk lapangan latihan kita insya Allah ya sudah ada 3 lapangan. Yang pertama alhamdulillah di Sudari, ya, kemudian ada di lapangan Auri, kemudian yang ketiga ada di lapangan Karangasem. Kami berterima kasih sekali kepada pihak-pihak yang sudah memberikan waktu atau memberikan izin kepada kami untuk berlatih di lapangan yang sudah kita tuju, ya, kepada Komandan Auri, kepada Lurah Karangasem, kepada pengelola UPTD Sudari, ya kami memberikan hatur terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian terkait ada pertanyaan siapa sih 8 pemain yang masih negosiasi, karena Coach AI sendiri mengirimkan ke kita atau istilahnya bahwa Persis Solo untuk tahun ini adalah 24 pemain. Alhamdulillah 16 pemain sudah kita kontrak. Ya mungkin ini salah satu istilahnya jalan yang tepat ya. Kalau kita lihat dari kontestan Liga 2 ya, kalau tidak salah kemarin 22 kontestan Liga 2 ya. Tapi Persis kali ini agak bergerak cepat, dalam arti kata bergerak cepat dengan pemain-pemain yang sudah kita kontrak dengan 16 pemain itu lebih cepat daripada kontestan di Liga 2 ya. Mungkin ya ada beberapa kontestan di Liga 2 yang sudah, tapi banyak yang belum. Karena apa? Mereka juga masih menunggu regulasi Liga 2 kapan mau dimulainya ya. Tapi kita sudah mempersiapkan lebih dini dulu ya, nanti banyak teman-teman kok ini belum persiapan. Sebenarnya kita sudah persiapan ya. Jadi terkait dengan komunikasi yang jelas bahwa kita akan sering komunikasi. Saya berharap nanti sesepuh-sesepuh supporter ataupun DPP Pasopati ataupun sesepuh-sesepuhnya dari Surakarta mungkin nanti kita juga akan bersuara terus ya, berkesinambungan terkait dengan komunikasi ini. Yang kemudian terkait dengan struktur manajemen, ada pertanyaan di Twitter juga ya, seperti apa sih struktur manajemen di Persis Solo sekarang ini di PT Saestu? Ya, hampir sama dengan kemarin, ya, cuman ada perbedaan job desk-nya atau istilahnya teman-teman yang masuk di manajemen itu job desk-nya masing-masing. Ya. Mungkin dari CEO, sekjen, kemudian manajer. Ya. Manajer itu sekarang ada 3 asisten manajer, ya, 3 asisten manajer dengan saya yang ada di bagian asisten manajer teknis yang membawai terkait dengan measure, dengan fisioterapi, dengan dokter tim, dengan kitman, dengan infrastruktur di lapangan-lapangan itu ada. Kemudian humas ini juga akan membantu saya terkait dengan media. Kemudian ada di yang bekerja sama dengan saya ada di bagian umum. Bagian umum ini adalah persiapan mesnya dan sebagainya, ya, persiapan air untuk latihan dan sebagainya itu ada sendiri. Jadi sudah dipilah-pilahkan. Kemudian ada lagi kita sudah membentuk juga tim bisnis. Ya, tim bisnis ada 2 tim bisnis. Tim bisnis terkait dengan bagaimana ke depan Persis Solo ini akan menjadi industrial sepak bola. Ya, kemudian ada terkait dengan bisnis aparel. Bisnis aparel ini mungkin nanti juga tidak di Saestu saja atau istilahnya merknya Saestu, tracknya Saestu, tapi untuk ke depan insya Allah bukan hanya menaungi Persis Solo saja, tapi dengan mungkin tim-tim yang lain, insya Allah seperti itu. Kemudian tim bisnis ini yang nanti akan mengelola bagaimana sumber pendanaan untuk tim Persis Solo, ya, selain dari owner sendiri, ya, itu terkait dengan struktural di manajemen Persis Solo. Kemudian ada lagi banyak pertanyaan juga terkait dengan usia dini, ya, usia dini. Jadi untuk usia dini memang itu hak dari kita untuk bisa membentuk usia dini, tapi tidak wajib. Kalau Liga 1 memang ada regulasi kewajiban untuk membentuk usia dini U16 dan U19 karena di sana ada yang namanya
Elite Pro. Elite Pro itu istilahnya bahwa kompetisi di bawah naungan PSSI yang Liga 1 yang usia dini. Tapi di Liga 2 memang belum ada untuk usia dini. Tapi kami berharap ke depan kami juga memproyeksikan untuk terkait usia dini. Terkait apakah kami akan membentuk Persis Solo Academy atau Suratin U17, itu nanti kita akan konsultasikan dengan pihak PT PSS. Kemudian terkait internal itu memang bukan hak kami untuk bisa masuk di sana. Di internal klub Persis Solo itu memang ada di bawah naungan Ascot. Untuk pembinaannya ya pasti Ascot lah yang bisa untuk membina klub-klub internal itu. Ya, itu ke depan pun kami juga akan bisa bekerja sama dengan Ascot. Kita inginnya seperti itu. Jadi stockholder yang ada di Kota Solo, bagaimana nanti kita bekerja sama bareng-bareng lah istilahnya, bagaimana terkait dengan target Persis Solo di kompetisi Liga tahun 2019. Ini banyak sekali yang nanya di sini targetnya apakah masih sama. Iya, kalau target pasti kita akan mentargetkan apa yang diinginkan kita semua ya. Tapi bagaimana juga panjenengan semua punya target sendiri sebagai supporter seperti apa untuk mendukung kami itu yang harus kita satukan visi kita, satukan misi kita. Tahun kemarin kalaupun Persis mau juara liga ataupun masuk Liga 1, nun sewu sekali lagi, owner sangat simpel. Kalau kita bermain dengan mafia sangat simpel. Tapi nun sewu sekali lagi bahwa kita jangan sampai ya ternodai dengan hal-hal seperti itu, dengan masuk dengan mafia dan sebagainya. Ini kebanggaan kita ya, kalau kita masuk ke level lebih tinggi ya kita harus bersih. Dan alhamdulillah mungkin teman-teman juga sudah mengetahui terkait dengan berita-berita di sosial media atau berita di teman-teman sendiri bahwa Satgas Anti Mafia sekarang sedang gencar-gencarnya untuk memberangus mafia yang ada di sepak bola Indonesia. Ya. Nah, ini suatu angin segar bagi kita semuanya untuk bagaimana nanti sebisa mungkin Liga 2 itu bersih dari mafia. Ini tentunya sangat membuat kami optimis. Kita optimis dulu lah, jangan sampai kita pesimis. Kita optimis karena apa? Yaitu tadi bahwa banyak sekali mafia yang sudah dimasukkan atau menjadi tersangka. Kemarin ya tahun 2017 pada waktu itu saya jadi manajemen juga. Tahun 2018 saya mengundurkan diri ya, karena tahun 2017 saya tidak bisa membawa Persis ke Liga 1, hanya 8 besar. Tapi panjenengan sudah mengetahui semua bagaimana Persis benar-benar didolimi di situ. Coba bayangkan kita mau 8 besar, ya, head coach-nya aja kena sanksi. Kita mau kick off masuk main pertama, 5 pemain inti kita disanksi. Itulah permainan sepak bola di Indonesia pada saat itu ya, yang jelas bahwa kami tidak mau masuk terhadap mafia-mafia yang ada di Indonesia. Karena owner sudah kita harus bersih. Ini kebanggaan kita, ini kebanggaan tim kita. Tak sampai nyawa panjenengan sudah tahu sendiri Raden RM Mas Said seperti apa dulu perjuangan. Mari kita perjuangkan bersama ya, bagaimana Persis ke depan lebih baik yang bagaimana? Lebih baik ya kita akan saling komunikasi terus. Kalaupun ada persoalan, permasalahan ya kita pasti akan duduk bersama ya. Saya berharap nanti pada waktu saat kita sering sharing duduk bersama ya, bisa menelurkan atau bisa memberikan info ke bawah ya, korwil suku-suku biar diberitahu terkait dengan apa yang sudah kita pertemukan. Kalau tadi ada pertanyaan juga apakah manajemen anti kritik? Oh tidak, tentunya tidak. Ya, saya yang diamanahkan menjadi manajer Persis Solo, ya, basis saya juga supporter, jadi saya tahu apa sebenarnya keinginan supporter. Ya, tapi keinginan ini ya kita sama-sama berjuang bersama, jangan sampai keinginan panjenengan berbanding terbalik dengan keinginan kita, karena keinginan kita dan keinginan panjenengan harus sama, harus satu visi. Ya, jadi kritik itu boleh. Kami bahwa sangat
ingin dikritik, tapi dengan satu catatan bahwa kritik yang membangun, ya. Itu intinya, kritik yang membangun, ya. Jadi kemudian terkait dengan persiapan tim, insya Allah ini sudah 80% terkait dengan persiapan teknis dan non teknis kita sudah siap, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan pada umumnya banyak terkait dengan home base. Jadi home base kita tetap masih menunggu, karena apa? Sekali lagi bahwa Liga 2 kita juga belum tahu kapan mainnya. Ya, kita masih mereka-reka. Bisa saja juga bisa nanti setelah KLB deadlock, ya, kemudian FIFA mensanksi lagi, ya, wallahu alam. Tapi kita Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah SWT, mari kita berjuang bersama dengan kebanggaan kita. Semoga Persis ke depan lebih baik, dan kita komunikasi akan sering terus berlanjut, bukan pada hari ini saja atau pada itu akan berjenjang, komunikasi akan berjenjang. Saya berharap teman-teman banyak memberi masukan kepada kita, ya, masukan yang membangun atau kritik yang membangun. Itu saran bagi kami untuk bagaimana Persis lebih baik ke depan. Ya, kemudian ini ada pertanyaan yang menarik ini dari teman-teman. Kapan saya dapat jodoh? Wah, ini ya, apakah saya akan menjadi manajer perjodohan? Nah, itu monggo. Ya, yang jelas kalau dengan ada banyak sekali kapan saya duwe bojo, wah gila, kapan ini, saya juga bingung, ya. Bagi jomblo-wati, ya, jelas kalau masalah itu ya datang ke rumah aja, ya, bahwa persyaratan tertentu ya, kita khusus sendiri, ya. Oke. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak sekali pertanyaan yang masuk di sosmed, tapi bagaimana kita merangkum. Yang pertama tadi, bahwa yang paling penting adalah informasi ini bisa tersampaikan kepada panjenengan semua, ya. Kalaupun memang belum ada jawaban yang memuaskan, ya mungkin suatu saat kita akan berbincang kembali lewat darat saja, ya, itu lebih baik, karena kalau di sosmed, ya, dengan waktu yang sebentar dan sebagainya, itu akan diskusinya tidak akan berimbal balik. Tapi kalau kita ketemu, enak diskusinya, pasti kita enak, dengan langsung bisa menyuarakan sesuatu, kita juga bisa menyuarakan sesuatu kepada panjenengan semuanya. Jadi siang hari ini saya berharap sekali lagi mari kita berjuang bersama untuk kebesaran Persis Solo tahun 2019 dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persis Solo.